Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada podcast pagi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Indra Suprapto yang akan bertugas sebagai moderator pada kelompok 4, gelombang 8, angkatan 47, Pelaksana PNS Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas salah satu isu strategis kontemporer di Indonesia, yaitu korupsi, dengan menggunakan dekatan 5W plus 1, sekaligus membahas upaya pencegahan dan penanganannya. Karena sebetulnya korupsi ini masih menjadi tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia yang berdampak pada pembangunan, pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, hingga kesejahteraan rakyat untuk masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita mulai diskusi. Pertanyaan yang pertama, saya akan bertanya nih kepada Mbak Alto. Mbak Alto, saya mau bertanya, menurut Mbak Alto itu korupsi itu apa sih? Iya, gimana? Pertanyaannya, Eh, mohon maaf, apakah pertanyaan bisa diulang? saya ingin bertanya kepada Mbak Alto, menurut Mbak Alto itu korupsi itu apa? Udah dibilang. Baik, sebelumnya terima kasih Indra atas kesempatannya, sudah memberikan kesempatan yang baik untuk saya dapat mengeluarkan sedikit pendapat saya mengenai korupsi itu apa sih. Jadi, menurut saya pribadi, korupsi itu adalah suatu tindakan yang sangat merugikan banyak orang, baik itu kelompok kecil maupun kelompok yang lebih luas. Korupsi itu uh, suatu tindakan yang menguntungkan diri sendiri namun merugikan banyak orang, begitu. Kalau menurut saya seperti itu, Indra. Tepat sekali, saya juga sangat paham dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Alto, karena kalau misalnya kita lihat, kalau saya tidak sedikit hyperbola ya, itu korupsi itu termasuk ke extraordinary crime, karena dampaknya sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, serta memiliki ego yang sangat tinggi. Kenapa gitu? Karena menurut saya korupsi itu tadi Mbak Alto bilang dia mementingkan keuntungannya secara pribadi. Kemudian dari korupsi ini kita dapat melihat bahwasanya banyak pasti oknum yang terlibat karena efeknya itu seperti domino. Nah, kira-kira Mas David Iya, terdengar suara saya, Mas iya David? Mas Indra, terdengar suaranya gimana? Saya tanya kira-kira siapa aja nih yang bisa terlibat korupsi? Karena kan kita tahu korupsi ini pasti mengenai lingkup yang sangat besar dari yang terkecil hingga pejabat pun bisa tersandung dalam kasus korupsi ini. Boleh Mas? Baik Mas Indra. Biasanya itu yang korupsi itu dari pejabatnya yang menyalahgunakan kekuasaannya seperti meminta bawahannya untuk mencarikanlah dana untuk dibelokkan seperti dana pembangunan, nanti kita korupsi berapa persen untuk dibagi hasilnya untuk pejabat itu dan yang diperintahkan itu. Begitu? Betul sekali. Terkadang kita ini sebagai pegawai ini posisinya serba salah. Betul nggak Mas David? Betul, Mas. Kita harus Apalagi mengikuti jika arahan dari pimpinan kita. Kalau kita tolak kan biasanya kita disingkirkan begitu. betul sekali, itu dia tantangannya karena kita berada ibaratkan makan buah si malakama, serba salah. Kalau kita tidak mengikuti keinginan pimpinan, maka Tuh, karir kita akan terhambat atau kita bisa dinonjolkan, tetapi di satu sisi kita dibenturkan dengan integritas diri kita sendiri untuk tidak terlibat dalam kasus KKN tersebut. Nah, untuk pelakunya sebenarnya banyak sekali, bisa dari kepala daerah atau aparatur sipil negara, macam kita-kita semua ini juga bisa kemungkinan untuk tersandung jika kita tidak mempunyai integritas yang sangat tinggi. Korupsi juga dapat terjadi apabila masyarakat memberikan suap. Nah, kalau kita di Kementerian Perhubungan itu, terutama di pelayanan publik, pasti itu berhadapan langsung dengan gratifikasi, dengan suap,
karena dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan pasti ada nih penumpang atau niat dari calo untuk memuluskan niat tujuannya itu. Oleh karena itu pemberantasan korupsi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat. Kemudian kalau kita bahas siapa saja yang terlibat, selanjutnya kita akan membahas lagi nih, kira-kira gimana sih korupsi itu bisa terjadi. Untuk Mbak Salsabila, apakah terdengar suara saya Mbak Salsa? Iya, terdengar, Mas. Gimana, Mas? Oke, Mbak Salsa, kira-kira untuk korupsi ini bisa terjadi di mana aja nih, Mbak? Wow, kalau korupsi itu bisa terjadi di mana aja ya, Mas. Apalagi di lingkungan pemerintahan, seperti yang banyak yang terjadi sekarang. Mohon maaf nih, bisa sebut seperti MBG yang lagi booming-boomingnya. Betul sekali, MBG kita yang lagi booming BG. di mana, padahal itu program strategis yang bertujuan mulia untuk mencegah kelaparan anak-anak Indonesia tetapi dikorupsikan. Berarti dari struktur yang paling kecil ya, Mbak? Iya, korupsi itu banyak, Mas. Halo, Mbak Dari Salsa? waktu kita pegawai ini banyak juga Nah, nih pegawai-pegawai yang korupsi waktu. Entah itu kelebihan waktu ataupun ketelatan waktu, itu kan termasuk korupsi juga, Mas. Kita ngambil dari hal kecil ya. korupsi waktu, betul sekali. Terkadang menurut Mbak Salsa, kalau misalnya kita ini dituntut, Mbak, untuk datang tepat waktu, misalnya ada Zoom kita disuruh join tepat waktu, tetapi kalau misalnya pada saat penjadwalan, misalnya dijadwalkan selesai pada pukul 16.00 misalnya, kemudian eh, jadwal tersebut melebihi dari batas yang telah ditentukan, kayak misalnya menjadi 16.20 atau 16.30, apakah itu termasuk kategori korupsi, Mbak? Korupsi, Mas. Itu sudah termasuk korupsi waktu. Karena melebihi apa ya? Melebihi apa yang harusnya apa ya? Gimana ya bilangnya ya? Itu telah melebihi kapasitas waktu yang telah diberikan. Jadi kalau kita melebihi gitu, kita dongkol nggak? Pasti dongkol dong. Betul sih, karena betul sekali, karena kan setiap orang pasti punya agendanya masing-masing dong. Benar, Mas. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya di mana, tentu di mana saja bisa terjadi korupsi, bahkan untuk mohon maaf di lini terbawa kayak misalnya kita ada sebuah tempat parkir, kita kasih misalnya budgetnya itu 4.000 lah, terus kita kasih uang 5.000, terus mereka tidak ada kembalian, mereka mengembalikannya dengan sebuah permen yang seharusnya tunai, itu juga korupsi. Jadi korupsi itu bisa terjadi di mana saja, bahkan tingkat yang paling kecil. Kemudian kira-kira korupsi sih terjadi, Mas Wildan. Menurut Mas Wildan, kira-kira kapan sih korupsi itu bisa terjadi? Iya Mas, Halo Mas gimana? Wildan, bisa mendengar suara saya? Iya ya bisa bisa. Gimana? Pertanyaan tadi Mas? Kira-kira menurut Mas Wildan, kapan sih korupsi itu bisa terjadi? Kapan jadi Hmm, korupsi itu bisa terjadi? ya ya. Untuk korupsi bisa terjadi itu bisa jadi pada transaksi keuangan dan anggaran, seperti perencanaan anggaran, pencairan dana, kayak saat apa? Kayak
dana proyek cair, sering terjadi pemotongan atau penyelewengan, sama momen pengadaan barang jasa juga bisa, seperti pelaksanaan proyek tadi saat mengerjakan atau pengiriman barang berlangsung. Korupsi itu terjadi dengan cara mengurangi kualitas atau volume barang tersebut. Dan bisa juga pada saat momen pelayanan publik juga bisa, pada saat eh, proses perizinan, seperti eh, pada apa saat masyarakat pengusaha biasanya mengurus izin, ya birokrasinya sengaja dibuat lambat atau rumit. Jadi di situ muncul peluang pungutan liar agar urusan menjadi cepat. Begitu dia, Mas. Untuk argumen saya seperti itu. Oke, selanjutnya langsung saja. Kira-kira mengapa dan bagaimana korupsi ini dapat terjadi dan dampaknya seperti apa? Oke, Pak Altaf bisa dibantu. Baik, kalau misalnya kita membahas mengapa korupsi ini bisa terjadi, itu kita bisa putar waktu kembali kepada kemarin yang kita membahas kenapa sih kesalahan ini bisa terjadi? Karena kita itu adalah manusia yang dibekali oleh akal dan nafsu. Nah, itu dia saat kita tuh karena ini korupsi ini tadi seperti yang sudah dibahas, korupsi ini tidak hanya terjadi kepada pejabat negara yang hanya memiliki jabatan, itu juga bisa terjadi bahkan tukang parkir sekalipun dan kita sebagai CPNS sekalipun itu bisa bisa sangat terjadi. Jadi memang mengapa bisa terjadi karena setiap manusia itu dibekali akal dan nafsu. Jadi ketika manusia tersebut tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, menurut saya itulah yang menyebabkan mengapa korupsi dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya itu dapat terjadi begitu. Baiklah, dari diskusi hari ini dapat kita simpulkan bahwa korupsi merupakan isu strategis kontemporer yang berdampak besar terhadap pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga harus didukung oleh pencegahan melalui pendidikan, penguatan integritas, transparansi, akuntabilitas, serta partisipatif aktif masyarakat. Sebagai peserta latsar, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak, menjunjung tinggi integritas, serta profesionalisme, serta memberikan pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi. Demikian podcast dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam. Salam. Clear ya.